Terakhir ini Pak Waka, tips bagi masyarakat yang ketemu begal di jalan seperti kronologi tadi, agar mereka tidak membunuhnya itu bagaimana? Agar jadi, mereka tidak jadi korban. Karena di negara kita melakukan perbuatan main hakim sendiri kan dilarang. Karena itu juga melakukan suatu tindak pidana. Jadi harus lari lah gitu, tinggalkan motor. Jadi paling tidak kalau keluar malam jangan sendirian, ya, berteman. Ya, apabila mau menuju jalan-jalan yang tahu jalan-jalan itu sepi, ya tidak berteman. Ya, jangan sendiri dan jangan membawa barang-barang yang berharga. Dan jangan sampai membunuh begal gitu. Ya dalam arti itu membunuh di negara kita kan dilarang, siapapun itu, karena dilindungi oleh hukum. Ya, siapapun walaupun dia sebagai pelaku. Dan begal jangan membunuh korban gitu. Nah, kalau itu beda, itu kan pelaku kejahatan. Dan nanti ini tetap kita akan dalami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi waridoka maklubi atini mahabbatak wa ma'rifatak. Sedulur-sedulur yang diberkahi oleh Allah, baru minggu-minggu ini kita diperlihatkan dan dipertontonkan tentang yang mana ada suatu kejadian, yang mana kejadian ini ada salah satu orang yang menyelamatkan dirinya, ada salah satu orang yang menyelamatkan harta bendanya dari serangan-serangan kejahatan. Yang mana serangan kejahatan ini yang sering dikenal oleh orang, yaitu begal, saudara. Yang terjadi dan viral di mana-mana, bahkan tentang pernyataan dan tips-tips Wakapolres dari aparat kepolisian yang sangat-sangat bersusah payah mengamankan harta bendanya, bahkan nyawanya dari serangan-serangan kejahatan, kelompok kejahatan pembegalan, yang mana orang-orang itu tersebut berjumlah 4 orang, saudara. Yang 4 orang itu ingin melabrak dan merampas harta benda si korban. Akan tetapi mungkin masih Allah lindungi, masih Allah berikan pembelaan terhadap si korban. Singkat cerita, orang tersebut lalu mampu mengalahkan para pembegal-pembegal kejahatan tersebut. Yang 2 orang tewas di tempat, yang 2 orang lagi kabur melarikan diri, saudara. Akan tetapi ternyata hukum kita di negeri kita yang tercinta ini, di negeri Republik Indonesia, bahwasanya si korban yang telah bersusah payah, yang telah menyelamatkan dari serangan-serangan kejahatan yang sangat-sangat begitu kecil, bahkan beliau telah menyelamatkan dirinya, menyelamatkan harta bendanya dari serangan pembegalan tersebut. Akan tetapi si korban tersebut malah dijadikan tersangka, saudara, karena melakukan tindakan main hakim sendiri, katanya Bapak kepolisian, saudara. Sedulur-sedulur yang diberkahi oleh Allah, apakah ini cerminan dari hukum-hukum yang ada di negara kita? Apakah ini bagaikan diperlihatkan tentang yang mana hukum yang ada di Indonesia? Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, yang kita lihat di media sosial yang sangat viral, bahkan bikin parodi tentang adanya pembegalan dan menyelamatkan diri, yang sangat-sangat menjadi kebingungan untuk kita semua. Tatkala kita berpapasan atau bertemu kepada orang-orang yang menindak dalam tindakan kejahatan, bahkan kriminal, bahkan mau mengancam nyawa kita, apakah kita harus rela dan berpasrah? Ya udah nih, sok monggo ambil kendaraan atau apa? Apakah kita harus seperti itu? Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, saya jadi teringat tentang dauhannya baginda Rasul, yang mana diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim.
bahwasanya ada sahabat yang bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, bagaimana ketika hamba bertemu di jalan, bertemu kepada orang yang ingin mengambil harta benda saya, yang ingin mengambil harta milik jeripaya saya?" Lalu apa jawaban Rasul? "Kamu wajib untuk membela yang mana itu memang hak kamu." Lalu bagaimana ketika dia ingin membunuhku? Apa jawaban Rasul? "Kamu boleh untuk balik membunuhnya." Lalu bagaimana ketika si penjahat itu saya bunuh mati? Ia akan mati dalam keadaan neraka. Lalu sahabat bertanya lagi kepada Rasul, "Lalu bagaimana Rasul ketika aku yang dibunuh oleh penjahat itu?" "Kamu meninggal dalam keadaan mati syahid." Subhanallah. Dari riwayat-riwayat ini, dari sejarah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya penjahat ya penjahat, yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Yang mana kita tahu tentang aturan-aturan yang mana telah ditentukan. Kita tahu aturan-aturan yang telah sebagaimana mesti yang akan ditentukan, saudara. Akan tetapi kita serba bingung dengan keadaan seperti ini, saudara. Seandainya ketika si korban ini malah dijadikan tersangka, yang mana ketika seandainya si korban ini terjadi dibunuh oleh para pembegal, bagaimana nasib anaknya? Bagaimana nasib istrinya? Istrinya, suaminya malah meninggal, anaknya malah kehilangan orang tua dan ayahnya. Seandainya ini terjadi kepada keluarga bapak kepolisian, entah itu adiknya, entah itu anaknya, apakah bisa Wakapolres, bapak kepolisian beranggap sedemikian rupa? Apakah sanggup berbicara jangan main hakim sendiri? Apakah sanggup berbicara apa-apa yang telah diungkapkan? Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, di balik ini kita bisa menyimpulkan, di balik ini kita jadi teringat tentang kejadian tragedi yang sangat-sangat menyayat hati, tentang tragedi KM50 di Tol Cikampek. Dan masih banyak lagi tentang ada sosok seorang perempuan yang mana perempuan itu mau diperkosa oleh laki-laki, bahkan perempuan itu membela dirinya agar tidak terjadi pemerkosaan tersebut, malah perempuan tersebut, korban pemerkosaan tersebut malah menjadi tersangka. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, inilah hukumnya dunia. Hukum dunia tidak akan pernah sama dengan hukum Allah, dengan aturan Allah, aturan yang semaha-maha adil, aturan yang semaha-maha sempurna. Ini adalah aturan Maha Allah Subhanahu wa Ta'ala, aturan yang maha segala-galanya, aturan pangadil-adilnya, yakni adalah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.